biarkanlah kau Waktadukan puisi yang indah, biarkanlah ku menyerah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Mari saudara sembah Tuhan. Biarkan dengan hatimu engkau datang kepada Tuhan. waktadukan puisi yang indah, Tuhan tahu pergumulannya, Tuhan tahu apa yang engkau rasakan hari ini. Tuhan tahu apa yang saudara alami hari ini. Tapi Tuhan, apa yang akan Dia mau lakukan dalam hidup? Pada waktu saudara menyembah, saudara melayani Tuhan, waktu saudara mulai menyembah, itu tandanya saudara menghargai Tuhan. Biarkanlah waktu saudara menyembah, itu tandanya saudara meninggi Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan
Oh, hati kami menyembah, biarkan aku menyembah. Walau tak biarkan
Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Yahweh,
berjalan dalam sign and wonder. Kami mau melihat supranatural itu nyata dalam hidup kami. Kami bukan menunggu mujizat, tapi kami pelaku mujizat. Kami akan membuat mujizat bersama dengan Engkau. Kami akan melakukan perkara-perkara yang tak terbiasa. Apabila Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Biar kekuatan itu bekerja bagi kami. Biar kuasa itu bergerak di dalam kami. Semua penghalang di jiwa kami akan dihancurkan oleh firman. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan semua yang ada di bumi ini membutuhkan firman. Dan kami hari ini datang untuk mendengar firman, karena kami memerlukan firman. Kebutuhan utama kami adalah firman, karena firman-Mu adalah Engkau sendiri. Firman-Mu adalah pelita bagi kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Mari kasih tepuk tangan yang terbaik. Saudara yang rindu dengar firman, sama-sama kita katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat hari Minggu. Ada sukacita. Haleluya. Siapa datang dengan pergumulan? Haleluya. Pastor Nugeti dulu ya. Cek, apa si wow, cek one. Pastor pikir ini list doa, nggak begitu lagi. Oke, ada sukacita Bapak Saudara. Minggu yang lalu Pastor bicara tentang suara, gereja harus bersuara. Kalau kehilangan suara dalam rumah tangga, iblis akan datang untuk menghancurkan keluarga. Makanya gereja hari ini harus bersuara. Bilang amin. Tambah lagi Randy. Check one. Gereja harus bersuara. Bilang amin. Banyak orang lupa, bahkan ada yang mengerti tapi mengabaikan ini. Hari-hari ini gereja harus memuaskan Tuhan.
Hari ini kalau saudara datang, kalau semua dengar firman, berarti saudara pecundang. Saudara tidak tahu esensi ibadah. Amin. Orang pikir ya sudah cukup dengar firman. Salah saudara. Saudara harus datang sebelum ibadah dimulai. Amin. Karena waktu saudara memuji dan menyembah, saudara sementara melayani Tuhan. Waktu saya sementara berbicara, Roh Kudus sementara melayani saudara. Supaya saudara hidup untuk mengerti panggilan saudara. Bilang amin. Datang lebih awal. Itu saya berbicara kepada anak-anak rohani saya. Bilang amin. Amin. Itu. Kalau saudara ingin kuasa itu bergerak, saudara harus tahu esensi hari ini. Karena hari ini ibadah tidak ada lagi kekuatan. Gitu. Bilang amin. Mereka memungkiri kekuatan dalam ibadah. Padahal ibadah ada kuasa, ada janji. Gereja tidak datang untuk mau menunggu mujizat atau meminta mujizat. Saudara harus sadar kuasa itu sudah ada dalam hidup saya dan saudara. Dan kuasa itu harus bergerak. Kapan kuasa bergerak? Waktu saudara worship. Waktu saudara berdoa. Hal-hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Hal-hal yang mustahil akan menjadi hal-hal yang luar biasa dalam hidup. Sementara berbicara kepada manusia roh. Karena orang dunia tidak akan menanggapi. Orang bilang biasa-biasa, ini yang pusing nih orang. Amin. Ya manusia seperti ini. Kita abaikan suara-suara sumbang dari luar. Haleluya. Karena saya dan saudara harus siap untuk mempersiapkan jalan untuk lawatan. Lawatan Tuhan akan terjadi atas kota ini. Tapi dimulai dari keluargamu. Dimulai dari rumah tanggamu. Makanya gereja jangan diam. Gereja harus bersuara. Haleluya. Gereja harus bersuara. Amin. 2 Timotius 3 ayat yang kelima. Cepat. 2 Timotius 3 ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Haleluya. Ini bagian dari rutinitas. Makanya kalau saudara dipindahkan di tempat ini, di tempat yang lama hanya rutinitas. Kalau saudara diambil dan dipindahkan, itu bukan karena Pastor Ivan, tetapi saudara dikhususkan untuk menerima mandat. Saudara jangan wowo. Saudara harus bersuara. Gereja kalau bersuara, rumah tangganya akan dipulihkan. Dia akan membawa jiwa datang kepada Tuhan. Waktu dia mulai bersuara, itu tandanya hatinya beres. Gereja kalau diam, hatinya tidak beres. Amin. Terlalu banyak pertimbangan. Ini bukan lahiriah. Hari ini Roh Kudus mau bergerak secara batiniah. Inilah pekerjaan roh. Panas Pastor. Haleluya. Tetapi pada hakikatnya, amin. Jadi kekuatan gereja hari ini, waktu gereja bersuara. Gereja kalau tanpa suara berarti gereja itu tumpul. Gereja tidak lagi berdoa. Gereja tidak lagi menyembah. Gereja tidak lagi duduk di kaki Tuhan. Bilang amin. Saya mau bawa saudara pada standar kudusan, pada standar kebenaran firman Allah. Bilang amin. Supaya gereja ini berotoritas. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Kunci itu akan diberikan kepada saya dan saudara. Apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di sorga. Sehingga segala sesuatu yang di sorga secara supranatural akan bekerja. Sehingga kekuatan yang sudah ada dalam hidup saya dan saudara bekerja hari ini. Siapa yang sampai hari ini masih menunggu jawaban doa?
Saya bilang sorry saudara, saya minta maaf. Saudara belum menemukan esensi dalam kekristenan. Hari ini saudara jangan lagi menunggu jawaban doa. Doa itu pasti dijawab, bahkan lebih dari yang saudara doakan. Makanya saudara harus tangkap segala yang ilahi hari ini, supaya saudara tidak berhenti. Saudara akan terus bersuara, Roh terus bergelora. Hei, haleluya. Lihat, orang-orang yang memungkiri, yang mengabaikan kekuatan ibadah, jauhi mereka. Alkitab bilang tandai, jauhi. Karena gereja harus dipisahkan hari ini. Jangan pernah saudara protes kalau ada lalang. Lalang akan tumbuh bersama dengan gandum. Jangan minta lalang itu harus dibersihkan. Karena saudara tahu lalang itu pembuat tampal. Dia tidak bisa tumbuh sendiri. Ada satu hari nanti Tuhan akan buktikan lalang itu akan disingkirkan pada waktunya. Lalang itu dia akan bertumbuh dengan gandum. Tapi sorry, yang menentukan saya dan saudara itu gandum adalah benih yang saudara terima. Benih yang tidak pernah gagal. Waktu dia bertumbuh, sekalipun ada lalang, dia akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kasih tepuk tangan. Kita bilang jauh. Sombong nggak masalah. Haleluya. Saya pulang kemarin, saya ketemu dengan teman-teman saya. Yang satu sudah anggota dewan, yang satu sudah jadi pebisnis, satu jadi pengusaha. Dia bilang begini, pastor, tolong pakai bahasa santai. Mari pastor, sonim boleh kan? Dalam santai apa? Haleluya. Bawa foto juga untuk semua pulang. Saudara harus berani untuk berbeda. Amin. Ada batasan untuk apa? Pemisahan. Kalau waktunya Tuhan pisahkan, jangan main perasaan. Bilang amin. Jauhi. 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 Haleluya. Pisahkan mereka. Bilang amin. Karena di dalam saudara akan terus bersuara, tidak akan pernah diam di dalam kondisi apapun. Karena sesuatu yang dari luar tidak bisa menghalangi yang di dalammu bekerja. Makanya Rasul Paulus berkata, namun aku hidup. Dia hidup secara lahir ya, tetapi yang bekerja adalah manusia batinnya. Tandanya yang di luar tidak bisa mengintervensi di dalam. Karena di dalam lebih besar daripada yang ada di luar. Bilang amin. Seberapa banyak gereja hari ini memungkiri, mengabaikan kekuatan ini. Karena gereja hari ini tidak masuk pada standar kebenaran. Bilang amin. Pastor bukan terlambat naik karena terlambat. Pastor tidak mungkin cuma berdiam di bawah tanpa tidak melakukan sesuatu. Jadi jangan bilang, oh pastor dia terlambat naik. Kalau kita tidak ada persiapan, tidak mungkin kita bisa naik. Saudara hari ini datang untuk melayani Tuhan. Datang lebih cepat. Nyana rugi saudara. Amin. Nyana akan rugi karena saudara datang untuk melayani Tuhan. Amin. Jam 4 sampai setengah 6 itu pelayanan saudara untuk Tuhan. Tuhan sementara melayani, saya hanya alat. Amin. Jadi saudara sementara dilayani hari ini. Boleh mau datangnya mampu mus. Begitu suka gawa gini basisir kalau bahaya. Suka gawa gini kan sudah tanda-tanda datang. Gitu. Boleh mau gosok. Gitu. Gosok itu di belakang bilang. Tuh belakang di belakang. Gitu. Bilang amin. Udah juga karena kadang lengkali para buang sama di Isabel. Itu dia datang dia jadi racun. Ayo biar cuy. Hidupnya sendiri. Tunggu Tuhan datang.
Itu. Ayat pertama bilang apa? Ketahuilah. Jadi saya dan saudara harus tahu. Ini berbicara makna kehidupan manusia pada hari-hari terakhir, pada akhir zaman. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kenapa gereja sampai hari ini tetap mengalami kesukaran? Karena gereja belum masuk pada standar yang Tuhan mau. Gereja harus memuaskan hati raja. Seperti Esther mempersiapkan hidupnya untuk datang menghadap Ahasverus. Sampai Ahasverus puas dengan apa yang Esther bawa. Bilang amin. Dan dia mengulurkan tongkat kekuatan. Seperti Daud berkata, dari Sion Tuhan mengulurkan tongkat kekuatannya. Gereja berotoritas. Kekuatan dalam sebuah pertemuan ibadah tidak bisa kita pungkiri. Karena kita akan mengalami realita ini. Bilang amin. Amin. Saudara hari ini bergumul, bersyukur. Saudara pakai pergumulan saudara untuk saudara jadi dewasa. Kenapa? Karena waktu saudara dengar firman, pergumulan saudara itu saudara pakai untuk saudara jadi dewasa. Tapi saudara tidak menjadi dewasa karena pergumulan. Tapi di dalam pergumulan waktu saudara dengar firman, itulah kedewasaan saudara. Dengar baik masa sukar tidak akan pernah saya dan saudara alami. Ini hanya berlaku kepada orang-orang yang tidak mau masuk dalam panggilan Tuhan, yang mengabaikan kekuatan, yang tidak pernah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Saudara, kalau mau dapat orang-orang yang hidup benar dalam Tuhan, saudara tidak akan pernah melihat kesukaran dalam hidup. Amin. Wajahnya berseri-seri, matanya berbinar-binar. Coba cari tahu, bukan tidak ada pergumulan, tapi dia hidup bersandar kepada Tuhan. Dia menyatu dengan pokok aku. Dia tahu keadaannya akan berubah, situasi kondisi akan berubah, waktu karakternya berubah. Amin. Saudara tahu pergumulan datang untuk mengubah karakter. Amin. Jangan jadi ilalang. Kenapa saya keras? Karena saya mau membersihkan ilalang di dalam hati dan pikiran saudara. Tidak ada saya mencari-cari keuntungan untuk berkata-kata keras. Itulah panggilan saya untuk bersuara. Saudara tahu, saya bukan lebih dari saudara. Nah, mungkin kedekatan saudara lebih dari saya dengan Tuhan. Mungkin cara saudara menyembah Tuhan lebih dari saya. Tapi izinkan saya hari ini, karena dipilih oleh Tuhan menjadi seorang gembala, saya diberikan tanggung jawab untuk berbicara. Saudara tinggal buka hati. Yang tidak rugi saudara. Bilang amin. Ayat 2 bilang apa? Manusia akan apa? Akan apa? Akan apa? Iya, kalau yang bukan DPD ini mau. Orang kalau berhubungan langsung dengan Tuhan secara intim, biar sekurang itu pada dia. Amin. Biar sekurang itu dia yang takut. Amin. Orang-orang seperti ini yang akan mendapat kepercayaan besar. Sedangkan setinggal hari itu dia kasih. Elia waktu selesai dari sungai Kerit, karena sungai itu mengering, Tuhan berbicara, Elia, engkau harus ke Sarfat, ada janda di sana. Gitu. Amin. Elia sampai, Elia berkata, beri aku makan. Janda itu, aku tahu engkau seorang hamba Tuhan, tapi harus engkau ketahui, ini hanya sedikit tepung, dan kalau saya buat ini roti, ini makanan kami yang terakhir, dan setelah itu kami mati. Elia berkata, berikan itu kepadaku, kau tidak akan mati. Amin. Kadang kebaikan kita bisa disalah mengerti dengan orang. Bilang amin. Waktu Elia datang ke sana, yang membuat mujizat, tiba-tiba anak dari perempuan itu, dari janda itu,
Tiba-tiba Elia berkata, Tuhan, kenapa Tuhan bawa kita di sini? Kok jadi jerat seperti ini? Kadang kita sekalipun dituntun oleh Tuhan, kadang kita bisa kehilangan kepercayaan karena kondisi. Ini situasi yang tidak mengenakan. Saudara kan pasti baca firman, tahu ini cerita ini. Kayaknya aja baca firman, supaya tidak perlu buka. Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan, saya sampaikan. Saudara tahu waktu Elia mulai berseru kepada Tuhan, dia bilang, saya mau naik, saya melihat anakmu. Dan dia menjatuhkan tubuhnya sampai 3 kali. Dan anak itu bangkit. Haleluya. Kebenaranmu yang engkau pertanggungjawabkan, yang engkau pertahankan, yang namanya integritas secara rohani, itu akan teruji. Waktu diuji, tenang saja. Tuhan tidak pernah tutup mata. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Jadi waktu saudara lakukan kebenaran, jangan peduli dengan penilaian mereka. Bilang amin. Jangan peduli. Orang mau bilang apa, karena orang cuma tahu bicara, menilai. Mereka belum tahu bagaimana hari ini yang namanya bayar harga. Bilang amin. Makanya santai saja. Terus jalan dengan Tuhan. Bilang amin. Coba buka itu mungkin 1 Raja-Raja 17 ayat yang terakhir. Coba ayat yang paling terakhir. 1 Raja-Raja 17 ayat yang paling terakhir. Ya. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah. Amin. Orang kalau berjalan dengan kebenaran, yang pertama, sekalipun dia lihat mujizat, dia akan pertanyakan, orang ini betul atau nyata? Pastor Given ini betul atau nyata? Silakan saudara uji. Amin. Tapi bukan sedikit orang-orang yang sudah mengalami kuasa firman di tempat ini. Ya, amin. Dia bilang apa? Dan firman yang kau ucapkan itu adalah benar. Amin. Makanya waktu engkau berjalan dengan tuntunan Roh Kudus, lakukan kebenaran sebenar-benarnya. Biarkan orang menilai. Tapi kalau itu kebenaran, dia akan muncul seperti fajar, seperti rembang tengah. Haleluya. Nah, gitu. Dia 18 coba. 17-18. Dia bilang, kata perempuan itu kepada Elia, apa maksudmu datang kemari? Ya abdi Allah, singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kadang sesuatu yang terjadi dalam tempat hidup, iblis datang mengingatkan kita tentang masa lalu. Jangan jadi bodoh. Jangan jadi sejauh timur dari barat Tuhan lupa. Sedangkan Tuhan lupa, mau ingat. Bantah. Gitu. Bilang amin. Makanya jangan ingat-ingat masa lalu. Itu cara setan. Kegelisahanmu di masa lalu jangan bawa sampai hari ini. Dan jangan pakai kecemasan untuk saudara lihat masa depan. Saudara cemas apa? Masa depan itu sudah diatur, sudah ditetapkan, sudah ditentukan sebelum dunia ini diciptakan. Makanya untuk bergerak maju kita kadang takut, banyak pertimbangan, jalan saja. Penting jujur, takut Tuhan, sayang itu istri. Amin. Itu, dan istri tahu diri. Kalau suami pe kondisi masih belum stabil, jangan terlalu banyak menuntut, jangan dapat lah. Nah, gitu. Bila amin. Dan kalau suami pe kondisi so mantap, kong jodoh pak istri, itu dosa. Tante Trini tahu, bahaya kan Om Malik. Dan amin, boy. Kadang bapak kelai karena ini, no. Suami masih diproses. Amin. Kondisi masih sementara di padang gurun. Oh ya. Amin. Istri pentutukan segala rupa.
Sertanya dipenuhi. Amin. Istri bilang begini, dia nggak sayang sama kita. Suami dia langsung kepikir, dia nggak hargai kita. Makanya jadi makalai. Jadi jangan jadi bodoh, cermat hari ini. Makanya buah roh yang terakhir, kuasai itu diri. Itu orang kasih, bisa mengampuni. Mengampuni ini hari, marah besok luka-luka. Karena kuasai itu diri. Roh Kudus bilang begitu, kita sesembuhkan. Karena yang bikin ulang itu luka. Karena kuasai diri. Suami PKJ cuma 2-3 juta. Dia mau suka ganti handphone harga 500 juta tuh. Ya boleh. Itu bilang amin. Amin. Saudara lihat, saudara pekamanakan, saudara penak saudara sobi oto, saudara cuma di motor, ujang panas bagi biar yo. Amin. Itu yang penting sukacita. Paksa beli oto, biar cuma oto tua, yang penting seoto. Pada itu Om Alex mencari beli oto ini kan. Jangan beli oto baru. Itu kalau beli oto ya sudah di bawah tahun 2000. Om Alex mau bergumul, mau perang di luar peperangan. Karena 1 minggu itu 3 kali kan bengkel. Karena lu biar cuma mengkode tubuh sih lu minta doi. Kayak gitu biar ibu saudara. Iya bapak ibu saudara. Karena hari ini orang mencintai dirinya sendiri. Dia yang pusing. Bilang amin. Dia yang pusing. Karena di dalam kehidupan lahiriah itu nilai doi itu sangat kuat. Dia bilang doinya ibu saudara. Itu no hidup yang model begitu, siksa. Amin. Makanya saudara tidak akan pernah selesai dengan masa suka. Bilang amin. Jangan ingat masa lalu. 19 bilang apa? Kata Elia kepadanya, berikanlah alangmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Ayat 20 bilang apa? Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpa kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya. Kadang pun orang lain bisa salah. Bisa salah. Bisa salah. Sangka. Orang lain jangan begitu. Pak Tuhan. Bukan sedikit kan banyak jemaat itu kecewa dengan pemimpin rohani. Berarti DP Tuhan bukan Yesus. DP Tuhan DP pemimpin. Amin. DP Tuhan pemimpin. Makanya waktu dia lihat pemimpin dia kecewa. Dan akhirnya dia kecewa ke Tuhan. Wih, Yohanes Pembaptis itu diurapi, dipakai dengan luar biasa. Tapi Alkitab tidak pernah mencatat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yohanes. Saudara bisa cari di kitab Injil. Tidak. Yohanes berkata, Tuhan semakin besar, aku semakin besar. Amin. Bilang amin. Hari ini sudah jo, kalau pun orang bisa menjadi pelaku mujizat, itu yang melakukan Tuhan. Bukan Torah. Coba saudara pelajari kitab Injil. Tidak akan pernah ditemukan Yohanes melakukan mujizat. Tapi Yesus diidentikan dengan Yohanes Pembaptis. Berarti Yohanes Pembaptis melakukan mujizat. Karena apa yang Yesus lakukan seperti Yohanes lakukan. Makanya apa yang kita lakukan akan seperti Yesus, bahkan lebih dari Yesus. Baik. Gitu, haleluya. Di Matius berapa itu? Matius 13 coba. Oh, rapasyak. Ayat 1. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah. Amin. Dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Ayat 2. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong
lalu mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke perahu, duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Haleluya. Orang mau mendengar suara Tuhan. Orang mau mendengar apa yang akan Yesus sampaikan. Karena berbeda. Bilang amin. Makanya yang cuma coba diri di tepi pantai, naik di perahu. Karena orang di tepi pantai dia tidak akan tahu tentang badai. Dia cuma tahu pakai ombak. Orang yang naik di perahu bersama Yesus, dia akan melihat angin sekali. Dia akan merasakan angin itu. Dia akan merasakan badai menerpa hidup. Bilang amin. Ayub 38 ayat yang pertama. Itu. Maka dari dalam badai Tuhan. Ayub tadinya berdiri hanya di tepi danau. Dan Alkitab bilang dia jujur. Amin. Dia saleh, dia takut Tuhan, dia menjauhi kejahatan. Tapi Tuhan bilang, Ayub, naiklah ke perahu. Haleluya. Seketika badai itu menghantam kehidupan Ayub. Kehilangan hartanya. Kehilangan status sosial, kehilangan istri dan anak-anak. Saudara, kalau saudara mulai dihantam oleh badai, berarti saudara sementara meninggalkan tepi pantai. Saudara sementara naik ke perahu. Woi! Kalau gereja yang tidak mau diproses, berarti gereja itu di tepi pantai. Gereja yang berbondong-bondong untuk mencari dan menunggu mujizat. Sorry. Ini gereja di zaman 2000 tahun yang lalu. Gereja hari ini harus meninggalkan masa sukar itu. Amen. Orang yang menunggu mujizat, orang yang menunggu jawaban doa, mereka hanya di tepi pantai. Gereja waktu mindsetnya diubah, perspektifnya diubah. Kuasa itu bergerak. Amin. Karena yang menghentikan pergerakan Roh Kudus adalah jiwamu. Gitu. Maka izinkan kalau perkataan keras datang, yang pakai unipe bodoh. Banyak orang Kristen hari ini di gereja melayani dengan roh kelihatan, tapi babak belur. Pulang rumah dengan kesusahan, stres, tekanan datang, meraung-meraung. Buktikan hari ini engkau dipilih Tuhan. Amin. Bukan cuma dipakai, tapi dipilih. Amin. 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 Saudara mau meninggalkan tepi pantai? Amin. Atau saudara sudah hari ini di perahu? Saudara akan sampai ke seberang. Amin. Ada berkat di seberang. Amin. Amin. Ada berkat di seberang. Kalau saudara hanya di tepi danau, tepi pantai, saudara tidak akan tiba di seberang. Saudara hanya terus menunggu mujizat. Kapan hamba Tuhan yang diurapi datang. Haleluya. Tinggal menunggu kapan yang namanya perayaan hari Pentakosta, 10 hari menunggu. Banyak gereja masih merayakan itu. 10 hari waktu tunggu di gereja doa puasa. Amin. Dan saya banyak temukan tidak ada kepenuhan roh. Hari ini engkau masuk lebih dalam, kau bereskan hatimu. Saat itu juga kau mengalami yang namanya Pentakosta. Amin. Hari ini Pentakosta itu adalah pencurahan Roh Kudus, bukan perayaan, tapi sebuah keintiman, sebuah pengenalan akan Tuhan. Kau akan mengalami Pentakosta secara pribadi. Hidupmu setiap hari dipenuhi dan dipenuhi. Amin. Kau cuma mau tunggu 10 hari. Maka itu janji Tuhan waktu kepada ujian awal kepada rasul-rasul. Ya. Tapi gereja hari ini tidak lagi merayakan itu. Baik. Hari ini gereja yang sudah mengerti tentang tabernakel, tentang Ruang Maha Kudus, yang tidak ada lagi tirai itu,
Yang tidak ada lagi pemisah itu. Karena darah Yesus. Amin. Saudara hari ini bisa masuk Amin. ke ruang Maha Kudus. Amin. Mengalami yang namanya sakinah glory. Amin. Kemuliaan Tuhan. Wah, haleluya. Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Amin. Haleluya. Gereja yang tahu yang namanya tentang keintiman, yang tahu namanya hadirat Tuhan. Di hadirat Tuhan ada kemuliaan Tuhan. Amin. Ada kemuliaan yang bukan dari dunia ini. Saudara yang percaya dan orang lain tidak akan percaya kalau saudara tidak ada uang. Karena ada kemuliaan. Dia pulang dari mana, tapi kampung semua panggil bos. Minta bos dari mana? Ada orang di situ yang bos. Kemarin ada kemuliaan. Bilang amin. Saudara bisa buktikan ini. Tidak perlu saudara memakai foto dari mana. Bila saudara turun di helikopter, kau ada kemuliaan. Karena kemuliaan datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit. Biar apa yang Yesus terima hari ini, saya dan saudara terima karena benih itu. Baik, dengar. Karena kalau yang membersihkan tuh hati susah. Amin. Gandum dan ilalang akan bertumbuh bersama. Ini cepat bersihkan hatimu supaya saudara masuk dalam kategori gandum. Dapat lihat ibadah sama-sama. Dapat lihat ibadah sama-sama. Tapi tidak terbeban untuk kota. Saudara tahu, pastor itu diberikan beban untuk kota ini. Untuk memunculkan generasi baru. Untuk mencapai standar kekudusan supaya generasi selanjutnya akan membawa kegerakan yang baru. Amin. Jadi ikon kekudusan, standar ini harus dicapai. Jangan jadi sama dia orang barat 13 tahun sejak perawan, konumpi orang tua bilang bagus itu. Orang ini sudah mengenal Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita. Jaga hidupmu sebagai barang primadona yang berharga. Kamu tiara yang mahal. Bilang amin. Anak-anak muda bilang amin. Woi. Gitu. Jadi murahan. Amin. Matius 14. Matius 14. Ayat yang pertama. Pada masa itu, haleluya. Pada masa itu, pada zaman di mana Yesus bergerak, berita-berita tentang Yesus kepada Herodes raja wilayah sampai. Amin. Tenang, promosi itu kan sampai. Berita tentang hal-hal kerajaan Allah akan sampai. Kalau saudara bergerak dengan Tuhan akan viral. Saudara akan viral. Usaha saudara viral. Apa yang saudara kerjakan itu berhasil. Bilang amin. Tidak perlu berkuat bikin kebenaran. Waktu dibentuk mau dibentuk. Waktu diproses terus masuk. Waktu temukan badai yang kau percaya kau bersama dengan Yesus. Ayat 2 bilang apa? Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Bayangkan saudara begini. Story ini, sebuah cerita sejarah ini. Bahwa mereka menceritakan pada zaman itu, pada masa itu. Yesus
komunikasi dengan Yohanes Pembaptis yang kala itu Yohanes sudah mati. Makanya dia bilang Yohanes sudah mati. Padahal Yohanes sudah mati. Berarti apa yang dikerjakan Yohanes tidak dicatat di dalam Alkitab. Karena Yesus lakukan sama seperti Yohanes. Makanya waktu Yesus bergerak, kabar sampai kepada raja wilayah itu. Haleluya. Pada waktu sampai, ada orang-orang langsung beropini, langsung berasumsi, langsung menyimpulkan bahwa Yohanes Pembaptis bangkit kembali. Ini pribadi yang berbeda, tetapi kuasa mujizat sama, karena yang mengerjakan adalah Roh Kudus. Minta maaf saudara, banyak hari ini pendeta-pendeta waktu dipercayakan kuasa, mereka langsung bilang ini karena kita. Kalau bukan kita, Yohanes Pembaptis satu pun mujizat yang dia lakukan tidak dicatat, selain dia mempersiapkan jalan untuk Yesus. Amin. Dia tunggu dia di padang gurun, dia dilatih di sana, dia diperlengkapi di sana, dia dibekali di sana, sekalipun hanya belalang dan madu hutan sebagai makanan dan minuman yang dia konsumsi. Amin. Pakaiannya tidak seindah dengan Hanas Kayafas, tapi firman datang kepadanya. Amin. Jadi kalau ada orang sementara bersuara, jangan pandang enteng. Apalagi suara ini berbeda dengan suara-suara di luar sana. Karena Rasul Paulus bilang ke Timotius, jangan pernah ada seorang pun menganggap engkau rendah. Yes. Amin. Ini bukan berbicara umur. Pastor bilang minggu yang lalu, bukan berbicara usia, tapi kedewasaan roh. Menangkap semua yang ilahi, bergerak dengan tuntunan. Haleluya. Amin. Haleluya. Tidak ada satu pun yang dicatat oleh Alkitab bahwa Yohanes melakukan mujizat. Bilang amin. Makanya coba Yohanes 3 ayat 30. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Ini pernyataan Yohanes Pembaptis. Saudara, kalau makam puji, nintau diri, lupa ingatan, saudara jawab saja sendiri. Jangan sampai hal ini lebih menyinggung saudara. Amin. Pecuti diri sendiri. Jadi sadar tuh diri. Kalau bukan Tuhan habis kita. Amin. Gitu. Mau nih kalau bermain, mau iringi Pak Pastor Ivan, dia bikin sama dia lagu di orang semua tak tidur. Kalau semua kagang, tadi begitu. Supaya setannya nama amin firman. Bilang amin. Dia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Yohanes Pembaptis tidak menginginkan apa yang dia lakukan bersama dengan Roh Kudus itu dicatat, supaya semuanya hanya tentang Yesus. Amin. Yesus, Yesus, Amin. Yesus. Hanya tentang Yesus. Cuma tahu banyak merenung, backing to firman. Pasti lagi kita cuma jalan yang merenung terus. Gitu. Tahu ada merenung apa? Orang kalau merenung firman, dia hidup berubah. Kalau cuma ada merenung di masalah yang direnungkan sampai mati, itu tuh masa sukar dalam hidup. Amin. Amin. Dia renungkan tuh masalah.
Kalau pastor bilang jangan renungkan itu. Bilang amin. Itu. Matius 16 ayat 13. Perhatikan ini. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria, ia bertanya kepada siapa? Ia bertanya kepada siapa? Ia bertanya kepada siapa? Kata orang, siapakah anak manusia itu? Kata garis bawahi kata orang. Bilang garis bawahi kata orang. Siapakah Yesus itu? Siapakah Tuhan Yesus itu? Siapakah anak manusia itu yang dinubuatkan oleh Yesaya? Yesus bertanya kepada siapa? Garis bawahi kata orang. Ayat 14. Jawab mereka, ada yang mengatakan, jadi kata orang banyak pada masa itu bahwa Yesus diidentik dengan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang daripada. Kayaknya jangan hidup dari kata orang. Itu contekan. Contekan bukan jawaban yang benar, tapi encounter with Jesus. Itu yang akan membuat engkau bersuara. Suara yang muncul di tengah-tengah kekeliruan ini. Saudara waktu mengalami pribadi Yesus, saudara akan tepat sasaran. Keputusanmu bukan keputusan yang bodoh. Sekalipun keluargamu menilai itu satu kebodohan. Tapi kalau engkau tahu ini Yesus orang Nazaret itu. Haleluya! Yang Pastor Gibran khotbahkan adalah pengalaman pribadi saya. Ayat 15 bilang, lalu Yesus bertanya. Ini pertanyaan yang kedua berbeda dengan pertanyaan pertama. Kepada mereka, tetapi apa katamu? Bukan kata orang. Bukan tentang orang di luar sana. Tapi apa katamu mengenai Yesus? Apa katamu mengenai Yesus? Kalau engkau tidak mengalami pribadi Yesus, engkau akan ngawur. Bilang amin. Jangan ngawur hari ini. Banyak orang hari ini Kristen ngawur, sekalipun dia gembala, sekalipun dia menginjil. Karena rahasia tentang kerajaan Allah itu dikaruniakan, tidak kepada semua orang. Bilang amin. Baik. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, pertanyaan yang kedua berbeda dengan pertanyaan sebelumnya. Siapakah aku ini? Tetapi menurut mereka, menurut murid-muridnya, Yesus tidak tanya menurut mereka di luar sana atau orang-orang di luar sana. Yang kalian tahu tentang Yesus. Kalian yang sudah mengikuti perjalanan bersama dengan saya. Menurut kalian siapakah aku ini? Hari ini Onus berjalan dengan siapa? Kalau Onus berjalan dengan Yesus, Onus akan bersuara. Onus akan menjawab pertanyaan. Bilang amin. Ayat 16 bilang apa? Maka jawab Simon, engkaulah Tuhan. Amin. Engkaulah yang dibuatkan. Engkaulah Mesias. Kenapa dia bisa menjawab dengan tepat? Haleluya. Dia berbeda dengan murid-murid yang lain. Ada apa gerangan? Wait. Perhatikan sini. Ada apa gerangan? Apakah yang lain tidak melihat Yesus?
Apakah yang lain tidak mendengar Yesus? Yang jadi Kristen begini, orang kalau bilang jadi begini, yang cuma bawa waktu. Berapa lama menipik kekristenan kau bisa buang waktu begini? Kan yang makam puji supaya di pawayuan muta buka. Ini kalau makam puji munyana muta bukan hidup. Hidup dia cuma ada tongkat-tongkat di doa. Kau makam puji. Amin. Tepat. Ayat 17 bilang apa? Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Amin. Ada suara yang tepat, ada suara yang jelas, ada profetik yang tepat sasaran. Hari ini saudara bisa profetik salah, gagal. Itu sementara dilatih untuk engkau melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Sampai ada orang-orang yang memuji engkau. Dan orang-orang itu berkata, apa yang kau firmankan, apa yang keluar dari mulutmu, apa yang kau ucapkan, itu adalah firman Allah. Jadi di tempat ini lihat, yang lain bertumbuh, yang lainnya ada. Jangan salahkan saya. Yang lain pintu-pintu sudah terbuka, yang lain tetap tertutup. Karena orang bilang bicara waktu, itu hatimu. Brengsek, itu hatimu. Jangan salahkan firman. Kalau hatimu yang belum beres, bereskan hari ini. Jangan salahkan firman. Saya hanya berkata-kata, tapi kuasa firman itu sudah dilepas. Bagianmu menangkap aku. Ayat 18 bilang apa? Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Amin. Petrus saat itu menjadi manusia Allah, manusia yang baru. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaat, dan alam maut tidak akan menguasai. Alam maut adalah masa sukar. Kesukaran tidak akan datang menimba hidup. Karena engkau diberikan power, engkau diberikan kekuatan, engkau diinjeksi dengan yang namanya kuasa adikodrat. Kau akan melihat supranatural itu akan bekerja. Kau akan berjalan dengan sign wonder-nya. Orang basaka. Lihat hidupmu kau berubah. Kau akan memberi dampak. Kau akan membawa pengaruh positif. Kenapa? Ada kekuatan dalam hidupmu bergerak. Energi positif engkau keluarkan. Sukacita dan damai sejahtera menjadi pembawa damai. Rumah tanggamu akan berubah. Seisi rumahmu akan mengalami sukacita. Amin. 19 bilang apa? Kepadamu akan kuberikan kunci. Ini bukan kunci-kunci ini. Ini berbicara tentang perkataan kita. Otoritas perkataan. Bilang amin. Otoritas perkataan. Yosua berkata kepada Tuhan di hadapan Israel yang menghentikan matahari. Elia berkata, kalau tidak kukatakan hujan tidak akan turun. Dia katakan ini bukan di hadapan orang-orang jongos, tetapi kepada raja. Bilang amin. Waktu Yeskiel turun ke lembah tengkorak, dia perkatakan dengan perkataan profetik dan kuasa. Tulang-tulang kering dihidupkan. Gereja harus bersuara. Dan suara itu tidak akan muncul di zona yang nyaman. Suara-suara profetik akan muncul di padang gurun, di tempat-tempat yang engkau tidak pernah merasakan nyaman. Tetapi di situ ada firman yang datang, firman datang, firman datang, firman datang, firman datang. Haleluya. Yesaya 22 ayat 22 bilang apa? Aku akan menaruh kunci rumah Daud di atas bawah. Apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup tidak ada yang dapat menutup. Ini
ini berbicara generasi Kristus, keturunan Kristus. Karena keturunannya akan diberikan mandat ini. Wahyu 3 ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila yang membuka tidak ada yang dapat menutup, apabila yang menutup tidak ada yang dapat membuka. Hari ini bicara perkataan profetik. Matius 16 ayat yang ke-19 tadi. Cepat itu. Kepadamu akan kuberikan kunci. Amin. Kerajaan Allah. Amin. Amin. Kalau Daud disebut Daud, kalau Petrus disebut Petrus, kalau Victor disebut Victor, kalau Enggar disebut Enggar, kalau Kifan disebut Kifan. Kunci Kifan, kunci Lus, kunci Alex. Bilang amin. Bilang amin, woi. Amin. Jadi udah yuk. Itu lalu ke itu. Amin. Jangan ingat-ingat. Bilang amin. Amin. Gitu. Lukas 3 ayat mengantuk. Coba cari di ayat mengantuk. Lukas 3 ayat mengantuk. Lukas 3 ayat yang pertama. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea, dan Trachodonitis dan Lisanias raja wilayah Abilene. Haleluya. Jadi ada raja-raja di wilayah itu, ada kekaisaran Romawi yang menduduki wilayah Israel. Tetapi lihat ayat yang kedua. Pada waktu itu, haleluya, Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Kalau sekarang ketua sinode, jelis daerah, ketua jemaat. Tapi minta maaf, Alkitab jelas bilang, firman itu datang bukan kepada mereka, tetapi kepada Yohanes. Yohanes di mana? Yohanes di mana? Yohanes ada di tempat yang tidak diinginkan banyak orang. Tapi di tengah-tengah kesulitanmu kau akan bersuara. Di tengah kesulitanmu ada konfirmasi. Haleluya. Suruh angkat di mimbar ini, karena di mimbar ini jadi brengsek hari ini di hadapan Hanas dan Kayafas. Saudara tahu kenapa tidak datang kepada mereka? Karena mereka jual mimbar kepada raja-raja. Makanya Yesus berani bilang, apa yang Kaisar punya berikan kepada Kaisar. Apa yang Yesus punya, apa yang Allah punya berikan kepada Yesus. Sementara menempat biadaban Hanas Kayafas itu. Karena kalau orang bersuara jangan dibilang sesat. Bilang amin. Itu. Kenapa hari ini Hanas dan Kayafas memungkiri kekuatan ibadah? Biasa-biasa aja. Kalau ada WL sementara mulai berbahasa roh, mulai terobos penyembahan, DP pemimpin langsung naik. Bukan begitu dompe warna. Di sini mau backing apa Mar? Semua nanti pemimpin yang naik. Backing ini sebelum pemimpin naik so api semua. Gitu. Bila amin. Jangan semua serahkan kepada pemimpin. Makanya banyak kejatuhan pemimpin. Kenapa? Karena jemaat tidak bersuara. Karena tim tidak bersuara. Tim cuma jadi ikut-ikutan. Tersinggung juga. Bagus itu. Jadi iko-iko ya. Nyaman nyasar kita. Sama ini piara anjing itu. Amin. Obaja bilang kita ada piara. Kita ada si makan si minum. No, kalau cuma si makan si minum nggak piara itu. 100 nabi. 50 dia bagi kelompok.
Karena waktu itu bersembunyi karena ketakutan kepada Ahab. Hari ini nabi-nabi sudah takut peraja, malah bajilan. Pemimpin-pemimpin gereja hari ini bajilat kepada raja-raja. Kenapa mau dipindahkan? Bersyukur. Amin. Kan saya tidak berbicara kepada tamu, saya berbicara kepada anak keluarga. Amin. Karena bicara legacy of faith, ini warisan ilahi. Itu hanya turun kepada anak yang mau diberikan. Amin. Anas dan Kayafa sudah kong kali kong dengan Kaisar. Amin. Bagi keuntungan, ada deal-dealan politik, brengsek lah itu, brengsek. Sekarang juga demikian. Suara itu tidak lagi terdengar di istana, suara itu terdengar di padang gurun, karena tidak ada yang bisa sampai ke sana. Makanya pelayanan Elia dikembalikan. Obatnya, minta, aku akan mengajar Ahab. Itu baru bilang nabi, suara kenebian, profetik, dilepaskan. Kasih tepuk tangan itu. Itu orang pikir mimbar kudus. Orang ini tuh mimbar, sampai hati kudus hidup benar. Itu tuh mimbar, bukan ini. Amin. Gitu. Kenapa tertaruh apa di sini? Ada cuma di center ini. Yang ada laptopnya, ada kitabnya, ada apa sih? Ini lihat. Sedangkan mulai begitu si kudus dia pada apa? Apa cuma kelihatan seperti ritual, tapi esensi tidak ada. Ayat 3 bilang apa? Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan apa? Ada suara, ada seruan pertobatan. Mau nih bikin dosa 3 detik, durasi dosa per detik hitungannya. Tapi kalau bilang pertobatan bertahun-tahun, pakai sampai matinya bertobat. Karena suara pertobatan tidak ada lagi diserukan di dalam gereja. Cambuk sudah hilang. Makanya kalau terjadi cambuk bersyukur. Kalau banyak suka pijo di gereja-gereja yang tidak pernah ada cambuk. Kalau mau diminta makam pilih jangan datang di sini. Di sini Richard Cipuron tahu. Kalau mau banyak muntah, kosong di dulu tuh bangsa. Dulu tapi opak sih biar kita mau mati. Dia sih biar. Dia cuma agak-agak dari jauh. Kita pikir dia sih biar. Tapi lewat di muka pada dia kan, dia hendak menunjukkan bahwa dia marah. Dia santai juga. Dia lewat di muka pak kita. Sama dengan kapiting dia dapat. Ramas di pitangkapan. Ini kuluku pak kita. Biar suatu orang masih ada teknik. Dia lipah. Minta di puji sudah 3 biji. Lu tuh rica-rica memang. Dia memang dia ulet tapi bibir memang. Muntah sunya ada ya. Memang kita pro begini pun dia gosok di atas sini. Seperti ini. Ulu deh pipinis lebih gila. Tak lari tapi omak. Padahal kita orang maki tapi omak. Tapi omak tetap mari ungke. Mau kasih gosok tuh apa? Tuh air dingin, silap lapar taruh apa gula. Padahal dah mau maki apa dia. Tetap dia sambut dengan sukacita. Begitu. Amin. Karena berbahagialah ya kalau dapat omak disambut dengan sukacita. Tapi omak itu lalu orang Kesia pulang anak-anak. Dia bilang kita jangan terlalu senang kalau mau pulang. Nggak lawang tapi cucu yang hamba Tuhan. Dia
Dia bilang, tapi cucu hamba Tuhan kepada pulang-pulang. Nah, gitu. Bilang amin. Kalau orang hidup benar sama orang sayang. Gitu. Ayat 4 bilang apa? Seperti ada tertulis dalam kitab nubuatan Yesaya. Hari ini gereja harus bernubuat. Amin. Nubuatan itu terjadi waktu saudara menyembah. Nubuatan itu terjadi waktu saudara memuji. Waktu saudara berdoa ada nubuatan. Bilang amin. Dia bilang apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Suara. Akhirnya bersuara. Dorang mau bilang apa? Tuh pelayanan khusus mau datang. Bukan pelayanan khusus dorang. Tahu pelayanan dari mana? Kalau pelayanan khusus dope hidup memang dikhususkan. Bukan cuma sekadar sebutan pelayanan khusus. Dope hidup tidak ada dampak. Ibadah pikir ibadah dorang yang duduk. Duduk bukan apa? Dorang duduk di tengah. Kau mulai bir datang. Cap tikus datang. Pelayanan khusus itu. Ini telah bicara memang fakta. Survei membuktikan. Cari di mana? Di Minut ada. Di mana? Di Bitung ada. Di mana? Di Mitra ada. Minsel ada. Cari semua tanpa ada. Yang mengaku pelayan, tidak semua tapi ada. Mau tidak mempersiapkan jalan? Ini bukan tentang pribadimu. Amin. Tapi untuk pribadi Yesus. Amin. Ini Yesus yang dipersiapkan, bukan Yohanes. Amin. Leader-leader, persiapkan jalan untuk Yesus. Jangan lihat saya, jangan lihat Pastor Angki. Okay? Semua persiapkan jalan. Jangan pernah merasa karena kita. Kalau bukan karena kita, ini boleh. Semua tentang Yesus. Amin. Makanya diidentikan dengan lawatan Tuhan tentang mujizat. Karena Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis itu undur. Biar Yesus yang dikenal. Saudara kalau sudah ada niat seperti itu, sorry saudara bukan pelayan. Biar Yesus yang dikenal. Amin. Lihat engkau lihat rumah tangga dengan sekejap Tuhan berikan ada kembali. Haleluya. Makanya ada suara. Semua yang bengkok diluruskan. Semua yang berkelok-kelok berliku-liku akan diluruskan. Bilang amin. Hatimu, pikiranmu yang berkelok-kelok akan diluruskan. Kebodohanmu, beban-beban masa lalu semua akan diluruskan, dipatahkan semuanya. Bilang amin. Gitu. Balik deh di 2 Timotius 3 itu ayat yang kedua. Saya tutup dengan ini. Lihat, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Jadilah hamba Tuhan, jangan hamba uang. Belum apa-apa di pikiran sodoi, bantah. Segala sesuatu doi. Orang kalau sifatnya hamba uang, dia tidak bisa melayani. Kenapa? Waktu dia ada di dalam pelayanan, dia bukan gandum tapi ilalang. Ilalang sifatnya menyedot. Yang ada ilalang untuk memberi. Maaf, koncudu pelibelitem. No, pelibelitem. Itu bahasa Ibrani kuno. Mau ambil pelibelitem. Bilang pelibelitem. Bilang pelibelitem. Koncudu skakar. Baru suka dalam pelayanan. Gak bisa. Itu orang yang egois. Amin. Tuh, coba tanya pendoa-pendoa syafaat, orang sudah lagi doa berdiri. Pastor hidup ini bukan for pastor lagi, tapi untuk pelayanan, untuk Yesus. Yesus tinggal tapi profesi.
Dan kalau segala sesuatu langsung dinilai dengan uang, percayalah saudara bukan hamba Tuhan, hamba uang. Saudara waktu datang di satu tempat, baik itu pelayanan, apalagi pelayanan, saudara akan menyedot semua hasil bumi di tempat itu. Kayak gitu. Cuma menempel, benalu, tapi tidak mau berkontribusi, baik tenaga, pikiran. Kalau ada doi, sudah kasih tuh hati dan pikiran. Dia bikin kacau, jangan. Gitu, nggak mantap. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Coba survei saudara akan temukan hal ini. Oh dia kok bawa WL, udah mantap dia bawa WL, bukan dilihat dari situ. Hanya saudara bang tersinggung. Orang kalau tersinggung berarti dia sombong, sederhana. Orang kalau rendah hati, apapun yang datang dia tidak ada rasa. Soalnya ada rasa, bilang amin. Karena dia tahu, dia rendah, bukan rendah diri, rendah hati. Perkataan yang datang membentuk hidupnya, membawa dia semakin naik dan bukan turun. Orang yang rendah hati akan diangkat, akan dipermuliakan di hadirat Tuhan. Lihat, mereka akan jadi, boleh lihat ya, ini praktek ini terus beroperasi di dalam kehidupan, baik di dalam pelayanan, pekerjaan. Saudara mau ditaruh di mana selama masih di bumi, ada hal-hal seperti ini. Dia bicara cuma satu, kasih rendah tuh hati, supaya saudara biar mau taruh di lembah air mata, aman. Gitu. Lihat orang ya, kalau dia tidak mau dibentuk, sesuatu yang datang untuk menegur dia, untuk, kan firman datang untuk mengambil keputusan, memutuskan bahwa dia ini salah, ya jangan benarkan, terima saja untuk diperbaiki, supaya saudara memperbaiki kesalahan. Saudara akan dipakai, saudara akan dipercayakan. Amin. Ada yang mungkin ibu gembala mau sampaikan? Mereka akan berontak. Jadi sebelum pemberontakan terjadi ada pemfitnah. Pemfitnah itu muncul karena Lihat orang kalau pembawa fitnah, lihat orang itu jadi pemfitnah bukan karena timbul dengan sendirinya, bukan secara respon seketika. Enggak, itu ada akar. Itu ada api, baru ada asap. Coba lihat orang kalau tidak mau ditegur, dia akan bikin soy orang lain. Jauhi mereka itu, tendang mereka itu. Sebab pisang pada orang bola, tampilin di kaki dan sama yang Roberto Carlos punya. Itu tampilin di kaki. Jangan ini cowok sih. Jauhi mereka itu. Sebenarnya ada tapi taman gembala, dia kalau buat tendang bola dia begini. Sampai bola itu jatuh di mana, baru dia pegang. Jadi dia tunggu dulu bola itu jatuh di mana, baru dia pegang, selesai. Nah, biasa dia pegang tembak langsung kembali pada posisi semula. Dia enggak loh. Padahal gawang di situ tuh bola ke situ, jauh dari sasaran. Mereka akan berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih. Amin. Mana lagi orang Kristen begini? Haleluya. Kemarin terima rapor Pak Kevin, aduh tahu saya nangis kan. Dia bilang apa hadiah pun iPhone juga Tuhan Tuhan. Yang dulu gitu. Sekolah aja apa
Belajar ulang lebih sungguh-sungguh. Tenang saja. Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Gitu. DPD nilai naik dengan drastis. Memang secara akademik tidak terlalu signifikan, tapi secara karakter, secara nilai-nilai karakter itu mengalami peningkatan yang sangat luar biasa. Mungkin pengaruh studi pegang ini bendera. Situ hari Bapak Saudara. Amin. Senang. Karakter baik, karakter mulia, akademik itu akan mengikuti. Amin. Karena hikmat dari Tuhan, kecerdasan itu semua dari Tuhan. Jadi doakan anak-anakmu hari ini supaya dia memperoleh masa depan yang cerah. Doakan karakternya. Doakan terus karakternya. Tenang saja, masa depan itu tidak akan pernah hilang. Masa depan itu sungguh ada. Yang akan membawa anak-anak kita mencapai semua janji Tuhan adalah karakter. Dan pembentukannya dimulai hari ini. Bentuk anak-anakmu dengan kebenaran, bukan dengan keegoisan. Dia akan menjadi anak yang akan dipakai oleh Tuhan. Tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, ayat 3. Tidak tahu mengasihi, tidak mau Nah, ini yang susah. Kalaupun mengasihi, itu aruk-aruk. Tahu aruk-aruk? Pura-pura. Kalau kasih pura-pura, Alkitab bilang bohong. Kalau orang Sangir bilang nengge, nggak guna, mohong. Suka menjelekan orang, tidak dapat mengengkang diri, nggak kuasa itu. Garang, tidak suka yang baik. Coba saudara introspeksi hari ini. Apakah ini salah satu dalam hidupmu? Dulu susah sekali mau berdamai. Kalau jadi cekcok, kesalahpahaman, itu baku tahan roh. Pertahankan itu gengsi. Biar susah. Banyak kan rumah tangga cuma akhirnya cerai cuma karena begini. Hal-hal kecil sebenarnya. Setelah terjadi, perempuan kan begini. Ternyata selama ini dia tidak cinta kita. Dia tidak sayang kita. Laki-laki ada persepsi. Laki-laki bilang kurang ajar. Selama hal ini dia tidak hargai kita. Itu cuma hal begitu. Kaki sunya mau kutokor, kaki sunya bisa ranjang. Padahal ada KDRT. Gaji tetap dinikmati, anak-anak berbagi hasil. Tapi sunya ada satu kamar. Cocok begini, suruh orang ketiga, nyata ada legal. Apa yang itu orang kalau tidak ditransformasi pikirannya, perspektifnya hari ini akan jadi bugu-bugu. Dia jadi bugu-bugu. Amin. Jadilah kuat karena kasih karunia Tuhan. Mari kasih tepuk tangan. Yang keempat, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Tahu, mesti tahu. Amin. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Karena hari ini saudara mulai lihat keadaan sekitar saudara. Hari ini yang terjadi seperti ini saudara. Karena manusia pada akhir zaman akan seperti ini. Dan tidak perlu lagi pembuktian karena sudah ada fakta. Amin. Begitu. Jadi kalau hari ini kita dipisahkan, bersyukur. Karena kebanyakan orang-orang itu adalah kumpulan pencemooh. Tidak bisa berdiri dengan mereka.
Tidak bisa berjalan dengan mereka. Tidak bisa duduk dengan mereka. Tinggalkan mereka itu. Ayat 5 bilang apa? Secara lahiriah mereka pakai stola kendoon. Amin. Pakai stola. Ibadah jalan, rutinitas jalan, liturgi terus dipakai. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri. Jadi hal-hal supranatural tidak akan terjadi. Setelah ada pekerjaan Roh Kudus yang murni, mereka mulai tentang. Kalau sudah gitu, jauh juga. Hanya kalau saudara hari ini dipindahkan di tempat ini bukan karena Pastor Kifon, tapi di tempat yang lama tidak ada kekuatan itu. Jadi bersyukur. Haleluya. Supaya hari ini waktu perspektif kalian berubah. Amin. Kekuatan itu akan bergerak. Kuasa itu akan bekerja. Haleluya. Roma 12 ayat yang pertama dan kedua. Terakhir kau sudah. Saudara diberkati? Puji Tuhan. Alhamdulillah. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadah. Itu tuh ibadah yang sejati. Tapi hari ini kan orang mengabaikan ini. Datang nanti semua firman. Kau cuma mau datang setunjuk sepatu baru, setunjuk baru beli baju baru. Di sini kan ada begitu. Ini tidak bicara di luar. Ini yang tersinggung. Ini kan tentang di luar sana. Kalaupun ada di sini, cuma Tuhan yang diam-diam saja. Gitu. Yang pintar akan merenung, yang bodoh akan tersinggung. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi, tetapi amin. Pastor itu bergerak dalam pelayanan pengurapan. Bahkan ya hari-hari ini terus diperlengkapi dengan karunia-karunia roh, bahkan tim sementara menerima. Tapi bukan masalahnya, akhirnya itu jadi pertentangan karena orang-orang rebah tapi tidak berubah. So bukan kepenuhan nih. Setelah buang-buang. Mereka tidak berubah. Kenapa? Karena mindset tidak diubah. Perspektif tetap lama. Dan pemimpin tidak jadi teladan. Anak-anak remaja sekarang yang generasi alpha, itu mereka sudah masuk dalam skeptis. Ini begini, dulu kalau kita mama bilang begini, tidur siang, di pesisir seperti Rabu sini, ikut masuk orang. Coba sekarang tidur siang, mama lihat tidur. Betul enggak? Kalau hari ini gereja enggak jadi teladan, susah. Makanya Yesus bilang ikutlah teladan. Makanya Rasul Paulus bilang ikutlah teladan. Makanya pastor berdiri sebagai orang muda, ikutlah teladan. Bilang amin. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ayat 3 bilang apa? Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Ini yang pastor tegur hari ini. Jangan yang terlalu lebay. Biasa-biasa juga. Sesuai takaran kasih karunia. Amin. Kalau masih boleh, kalau boleh pikul yang 10 kilo, jangan paksa 60. Berpikir saja yang sederhana, yang patut orang pikirkan. Gitu.
Filipi atau apa menjelaskan yang indah, yang manis didengar, yang sedap-sedap. Itu aja dulu pikir supaya stres. Amin. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu. Jadi penguasaan diri ini yang pastor ingatkan di akhir khotbah ini, kuasai itu diri. Kalau orang tidak bisa kuasai diri, orang bukan Kristen. Karena orang tumbuh keinginan tidak akan pernah habis. Kalau orang kuasai, langsung stop. Kendalikan itu. Amin. Ada waktunya. Kayaknya pastor kembali lagi, kalau kondisi belum berubah, kondisi masih sementara diproses, jangan dulu banyak keinginan. Itu yang bikin ricuh, itu yang bikin keadaan sukar. Padahal Tuhan itu tidak pernah terlambat, tidak pernah lalai. Apa yang diberikan hari ini itu cukup sebenarnya. Tapi kita yang tidak bisa atur karena keinginan kita. Makanya hari ini buat segala sesuatu. Rasul Paulus bilang, cukupkanlah apa yang ada padamu. Sebenarnya orang ada makan, ada pakai, itu cukup. Kalau lebih itu kurang bonus. Itu. Perbaiki hatimu, lihat kuasa itu akan bekerja. Kau akan bersuara, waktu suara itu mulai diperdengarkan, ada seruan. Kau akan melihat keadaan rumah tanggamu sisi-sisi mulai akan mengalami pemulihan. Tuhan Yesus memberkati. Ya Rabba Syakara. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan cara di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari semuanya kita bangkit berdiri. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Jadikan pergumulanmu hari ini, jadikan pergumulanmu hari ini untuk engkau mendengar firman. Firman itu akan datang di saat engkau di masa-masa sulit hari-hari. Tapi kesulitan yang engkau hadapi itu akan mendewasakan hidup. Jangan pernah protes, biarkan proses itu bergulir dengan sendirinya. Kau akan temukan jawaban. Kau akan menjadi dewasa hari ini. Dan kau akan berjalan dengan Tuhan semakin lama semakin kuat. Kau akan melihat rancangan kekekalan tergenapi atas hidup. Kau lebih dari seorang pemenang. Lakukan firman, biar kuasa itu akan melaksanakan kuasanya sendiri. Lakukan bagianmu, dan Roh Kudus lewat firman-Nya akan melakukan bagian yang sudah ditentukan sebelum dunia ini dijadikan terjadi atas hidupmu. Materaikan firman hari ini Tuhan. Apa yang hamba ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang hamba lepaskan di bumi terlepas di sorga. Tuhan bawa mereka Tuhan untuk menerima kunci ini. Apabila mereka membuka, tidak ada yang dapat menutupnya. Apabila mereka menutupnya, tidak ada yang dapat membukanya. Bawa mereka Tuhan untuk menerima kunci ini. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa.
Saatnya kami akan mengembalikan korban persembahan. Hamba berdoa, kuduskan semuanya. Berkati mata pencarian, usaha, bisnis, pekerjaan, pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Semua yang kami kerjakan berhasil karena firman dan Roh Kudus. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya.